dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, hari ini tanggal 13 Juni, gereja memperingati Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja. Antonius dengan nama kecil Ferdinand lahir di Lisbon, Lisboa, Portugis pada tahun 1195, dan setelah ditadiskan sebagai imam Ordo Santo Agustinus, Antonius berpindah ke Ordo Santo Fransiskan atau OFM. Bersama dengan teman-temannya, ia kemudian diutus untuk menjadi misionaris di Afrika. Namun karena suatu penyakit yang dideritanya, ia meninggalkan Afrika dan pergi ke Italia. Pada tahun 1221, ia pergi ke Assisi untuk mengikuti kapitel yang dipimpin langsung oleh Fransiskus. Pada waktu mendapat kesempatan berkhotbah, ia menyampaikan khotbahnya dengan sangat menarik dan mendalam. Maka sejak saat itu, ia dikenal sebagai pengkhotbah yang ulung. Ia pun diutus untuk berkhotbah di mana-mana, antara lain di Prancis, Italia, dan Sisilia. Berkat khotbah dan nasihat-nasihat rohaninya, banyak orang yang tersesat dibawa kembali kepada iman akan Kristus. Pada tahun 1231, saat usianya baru 36 tahun, Antonius wafat di kota Padua. Sampai sekarang, beberapa bagian tubuhnya masih tersimpan di salah satu gereja di Padua, dan salah satu yang masih utuh adalah lidahnya. Dia juga dikenal sebagai pengantara untuk dimintai tolong menemukan barang-barang yang hilang, namun terutama untuk menemukan kembali rahmat kemudusan yang hilang karena dosa. Kita berdoa semoga semangat berkhotbah, semangat pengajaran yang dimiliki oleh Santo Antonius dari Padua juga menjadi semangat kita sekalian dalam setiap percakapan kita, dalam setiap perjumpaan kita, supaya sama seperti Santo Antonius, kehadiran kita, pengajaran kita mempertemukan banyak orang, mendekatkan orang kepada Kristus, dan supaya pelayan melayani hadapan Tuhan. Marilah kita tunduk kepala memohon ampun atas kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Santo Antonius, Engkau berikan kepada umat-Mu sebagai pengkhotbah ulung dan penolong dalam berbagai perluan. Semoga dengan bantuannya kami semakin mendalami ajaran Kristiani, dan dalam segala kesusahan memperoleh bantuan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa ala kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sesudah peristiwa di Gunung Karmel, Elia berkata kepada Raja, "Pergilah, makan dan minumlah, sebab bunyi deraung hujan sudah terdengar."
Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah, Engkau pantas dipuji di Sion. Engkau menghinakan tanah lalu mengaruniakan kelimpahan. Engkau membuatnya sangat kaya. Sungai-sungai Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, beginilah Engkau menyediakannya. Engkau mengadu arus pajaknya dan membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan biru hujan Engkau menghidupkannya dan memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memenuhi kampung dengan kebaikan-Mu. Jejakmu mengeluarkan limbah. Tanah-tanah padang biru mengalirkan air. Bukit-bukit berikat tinggalkan sorak-sorai. Kalian telah mendengar apa yang telah disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas misbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan misbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata damai sejahtera sering kita dengarkan dalam setiap perayaan Ekaristi. Damai sejahtera ditinggalkan bagimu, damai bersamamu. Dari awal sampai akhir kita selalu mendengarkan, selalu muncul kata damai. Kata damai ini sangat penting dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Karena memang Tuhan selalu datang menyampaikan pesan damai itu kepada para murid dan kepada kita semua. Damai menjadi sesuatu yang sangat penting, karena hati yang damai itu akan membuat doa yang disampaikan, persembahan yang dikorbankan itu akan mendapat makna, akan diterima oleh Tuhan. Hari ini Tuhan
meninggalkan pesan itu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu itu. Doa, mau berdoa berlutut sampai 5 jam pun, tapi masih dipenuhi amarah, kebencian, dan dendam, dari baik pada saya berdoa akan menjadi percuma. Maka Tuhan dia bilang, tinggalkan persembahan itu dulu, pergi berdamai dulu, baru kemudian datang persembahkan persembahan itu. Sebelum kita menyambut Tuhan, tunggu Tuhan, mendengarkan sabdanya, kita berdamai dengan diri kita sendiri, dan kita berdamai dengan saudara-saudara kita. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Paula Maria dan kepada saudara-saudara sekalian, dan juga meminta saudara-saudara sekalian, kita mohon ampun kepada Tuhan dan juga kepada saudara dan saudari kita supaya dipantaskan dan ditanyakan. Damai itu menjadi penting, sebagaimana pesan amanah Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita sekalian dalam setiap doa-doa kita, supaya doa-doa yang kita laksanakan, perjumpaan kita dengan Tuhan sungguh-sungguh menjadi sebuah perjumpaan yang dipenuhi dengan hati yang damai, supaya doa-doa kita didengarkan. Mungkin kita mengoreksi diri, karena kita berdoa dan doa kita belum didengarkan. Hari ini Tuhan mengatakan pesan ini. Mungkin doa itu belum didengarkan, persembahan kita itu belum diterima oleh Tuhan, karena mungkin hati kita belum damai, hati kita belum tenang. Kita berdoa dalam suasana hati yang dipenuhi dengan dendam, amarah, dan kebencian. Doa itu belum didengarkan. Hari ini Tuhan mengatakan, mari kita berdamai terlebih dahulu dengan sesama, berdamai dengan Tuhan terlebih dahulu, baru menyampaikan doa pada persembahan itu. Demikian, damai itu menjadi penting, sebagaimana dia diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus juga mengatakan seseorang supaya tidak menyimpan amarah dalam hatinya. Hal ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus bab 4 ayat 26 sampai 27. Rasul Paulus mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Rasul Paulus dalam surat pada jemaat di Efesus menegaskan tentang kemarahan itu datang dari iblis, dan kemarahan itu kemudian menghantarkan manusia jatuh ke dalam dosa. Dia marah, lalu kemudian dia potong orang. Dia marah, kemudian dia maki orang. Nah, itulah dosa yang ditimbulkan dari sebuah kemarahan. Dan itu datang dari iblis, maka dia katakan supaya setiap orang jangan menyimpan amarah itu terlalu lama. Dia katakan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Lalu orang bertanya, berarti apa fungsi marah di sana? Marah kadang itu penting juga untuk memperbaiki sebuah keadaan. Tapi kita temukan bagaimana Tuhan Yesus, dia marah, dia mengusir orang-orang dalam bait Allah, karena mereka berjualan di dalam bait Allah. Tapi Yesus tidak membenci orang-orang itu, tapi dia membenci kelakuan dari orang-orang itu. Pribadinya tidak dibenci, tapi kelakuannya yang dibenci. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kita marah terhadap kelakuannya, bukan mendendam kepada orangnya. Itulah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Lalu orang yang marah jangan menyimpan terlalu lama, karena kalau menyimpan terlalu lama, seperti Paulus katakan tadi, kalau matahari sudah terbenam dan marah itu masih ada, berarti indah itu sudah mendendam. Jadi kalau marahnya berlarut-larut, nah itu berarti sudah bukan marah lagi, berarti itu sudah dendam itu. Jadi kalau kita marah, Manu Putih begini, nah setelah itu kita cerita sama Manu Putih, nah berarti itu sudah dendam. Tapi kalau
menjadi penting karena pada saat Tuhan Yesus ia bangkit dari antara orang mati, dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23 dikatakan, pada hari pertama minggu itu, berarti pada hari kebangkitan itu, Yesus datang berdiri menjumpai para murid di depan pintu. Dia katakan apa? Kata kalimat pertama yang disampaikan oleh Yesus adalah, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yesus menghendaki supaya setiap orang punya hati yang damai. Damai itu harus turun dan tinggal atas diri kita, dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita masing-masing. Supaya apa yang disampaikan oleh Yesus hari ini, semua yang diminta kepada Tuhan, semua yang dikerjakan dalam suasana hati yang damai akan mendatangkan kegembiraan. Demikian juga akhirnya Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, dalam suratnya kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 19, Paulus menasihatkan orang-orang di Roma begini, sebab itu marilah kita kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera untuk saling membangun. Sekali lagi Paulus mengingatkan kepada para jemaat di Roma bahwa damai itu kemudian ketika diusahakan dan dihidupi oleh orang-orang, maka di situ akan mendatangkan sebuah kebahagiaan karena orang saling membangun di sana. Sekali lagi Paulus katakan, sebab itu marilah kita kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera untuk saling membangun. Semoga sabda Tuhan hari ini menentukan kita sekalian supaya kita orang-orang yang mudah untuk berdamai, menjadi orang-orang yang mudah berjabatan tangan ketika kesalahan itu terjadi, sehingga doa-doa kita didengarkan oleh Tuhan karena doa yang disampaikan dalam suasana hati yang damai pula. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Dan sekarang berdoalah para saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan bersama kita selalu bermanfaat. Allah Bapa yang Maha Luhur, berkenanlah menerima persembahan yang kami tunjukkan untuk menghormati Santo Antonius yang telah memberikan kesaksian tentang kekuasaan-Mu yang mulia. Semoga perayaan suci ini juga mendatangkan hasil penebusan bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal,
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada peringatan Santo Antonius dengan teladan yang suci, Engkau telah mengokohkannya, Engkau telah mengajarkan dengan kata-kata pewartaan, dan Engkau melindungi mereka dengan doa-doa. Sebab itu bersama rombongan para malaikat, kami menyanyikan pada pujian bagimu dengan takbir intinya berseru. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mengatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, biasa bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Yang Maha Kuasa dengan kasih Allah kami, anak Bapa Allah yang Maha Kuasa dunia, kasih Allah kami, anak Bapa Allah yang Maha Kuasa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Janganlah saya kenal rasa sebarang pada saya, tetapi sabda saja pada saya masih. Amin.
menyertai kalian setiap hari sampai pada akhir dunia. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami telah dikuatkan dengan santapan suci. Semoga berkat doa dan teladan Santo Antonius, kami tetap setia mengabdi Engkau dengan cinta kasih yang tak kenal lelah. Wartakan kasih kebaikan sampai kami Kau persatukan dalam hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu.